taken care of. Whoa! Ow! Hi, guys. Turk, what is this? Some kind of joke? Oh, tell me I'm not looking at the hairless wonder. Well, Turk said I could come along if I could keep up. No, Turk, no. I'll handle this, guys, okay? Listen, buddy, come here. We got a tiny little itsy-bitsy problem here, okay? Personally, I love to hang out with you. You know I would. But the guys, they need a little convincing, you know? Okay, what do I gotta do? Do? What do you gotta do? oh, so stupid. What? Well, you gotta go get a hair. A hair. Yeah, a hair, An elephant hair. Kita kembali lagi di petualangan Tarzan si manusia hutan. Bagi yang baru gabung, Tarzan adalah seorang manusia yang diadopsi oleh keluarga gorila. Sebenarnya Tarzan memiliki orang tua, tetapi saat kapal mereka terdampar di pulau dan sempat membangun sebuah tempat berlindung, orang tua Tarzan terbunuh oleh seekor leopard saat melindungi Tarzan. Kemudian Tarzan diselamatkan oleh gorila betina, Kala. Maka dimulailah petualangan Tarzan mencari jati dirinya. Tarzan juga memiliki teman seekor gajah dan gorila, Tantor dan Ter. Ikuti terus ya kisah ini bersama dunia anak yang pastinya akan seru. Kita mulai ya cerita di episode ini. Sebagai manusia tidak mudah untuk hidup dengan gorila. Beberapa gorila kecil tidak mau bermain dengan Tarzan karena terlihat berbeda. Pada suatu hari ketika Tarzan ingin bermain dengan mereka, Ted memberi syarat mencari rambut dari seekor gajah. Kalau berhasil Tarzan diperbolehkan gabung. Wah, akan aku coba, kata Tarzan. Dari tugas spontan dan asal ini nantinya justru Tarzan akan dapat teman baru seekor gajah bernama Tantor. Tarzan pergi ke bagian hutan yang terdapat air terjun dan sungai. Ia mengetahui kalau gajah senang dekat air karena minumnya banyak. Namun seperti biasa perjalanan Tarzan dihalangi hewan-hewan lain seperti para monyet, elang jahat, katak beracun, bahkan ada badak suruhan leopard. Namun sekarang Tarzan sudah terbiasa dan tidak menghiraukannya. Ia hanya peduli agar keluarga gorila mengizinkannya pergi ke tengah hutan tempat di mana ia ditemukan waktu masih bayi. Aduh, bagaimana ini? Menuju tempat gajah tidak mudah. Tebing-tebing air terjun sangat licin dan mesti melompat dari batu satu ke batu lainnya. Semula Tarzan hampir menyerah, namun ketika di tepi hutan ia ingat sudah berhasil naik ke pohon-pohon tinggi bergelantungan. Ia sudah tidak takut ketinggian. Tarzan terus menaiki tebing air terjun mencari sungai tempat para gajah biasanya berkumpul. Ada seekor gajah lewat, aku ingin bermain sebentar bersamanya. Tarzan naik ke punggung gajah kegirangan melompat-lompat. Si gajah bercerita kaumnya berada di hilir sungai. Tarzan bisa mendapatkan rambut dari para gajah dewasa di sana. Nanti kita main lagi ya, teriak Tarzan melanjutkan misinya. Para burung elang menghalangi Tarzan dengan melempar batu, membuat pusing Tarzan. Belum lagi gerombolan rakun yang dari pertama dia berpetualangan sudah berniat jahat diperintah leopard mencelakakan Tarzan. Untungnya Tarzan terbiasa berjalan di batang-batang pohon tua besar karena Turk sudah mengajari, ditambah lagi memanjat pohon dengan cepat dan bergelantungan di antara sulur-sulur pohon tua. Celaka kaum monyet semakin menggila. Leopard memakan monyet-monyet yang tidak mau diperintah untuk menyerang Tarzan. Mereka berlarian ketakutan. Sebagian berusaha menghalangi Tarzan karena takut dengan leopard penguasa hutan dalam. Kupu-kupu yang sering memberi petunjuk arah memberitahu hilir sungai sudah dekat. Tapi kau harus punya keberanian melompat dari ketinggian untuk ke hilir, kata kupu-kupu. Monyet-monyet terus menghalangi dengan lemparan-lemparan batunya. Katak beracun juga berusaha mencegah Tarzan untuk sampai ke hilir. Jalan menuju sungai semakin tinggi, ada lubang yang tidak mungkin diloncati. Beruntung kemarin Tarzan sudah berlatih bergelantungan menggunakan sulur-sulur dari pohon seperti tali.
Dengan sulur itu ia bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit. Kupu-kupu memberitahu untuk menggedor bagian batang pohon berusia ratusan tahun di tanah karena biasanya banyak tersimpan makanan, harta karun dan petunjuk-petunjuk lainnya yang mungkin berguna untuk mencari jati diri Tarzan kelak. Semakin dekat ke arah sungai, semakin gencar burung elang dan monyet melempari Tarzan dengan batu, berusaha menggagalkan misi. Perjalanan agak sulit ya, karena jalannya tertutup batang-batang pohon tua. Namun pohon-pohon tua itu sudah berlubang, bisa dilewati seperti terowongan. Setelah beberapa saat lamanya akhirnya Tarzan sampai di bibir tebing tinggi yang di bawahnya ada sungai. Di situ ia bertemu kembali dengan sang gajah. "Hei Tarzan, kau harus lompat untuk sampai ke hilir sungai. Namun di sungai nanti banyak buayanya, jangan sampai engkau dimakan," kata sang gajah memperingatkan. Dengan petunjuk itu, bergegas Tarzan ke bibir tebing. Ia tidak akan ragu-ragu untuk melompat karena di bawah sana menurut sang gajah ada sungai besar jernih mengalir menyegarkan. "Ayo lompat Tarzan, kamu pasti bisa," sang gajah menyemangati. "Baiklah, wah aku mesti latihan dulu nih, kalau jatuh berbahaya," Tarzan bersemangat. Wah, ternyata sebelum sampai di bibir tebing yang akan membawa Tarzan ke sungai, sudah menunggu badak suruhan leopard yang lagi-lagi disuruh mencelakakan Tarzan namun tidak berhasil. Tarzan berhasil kabur dari serudukan sang badak. Dan akhirnya sampailah Tarzan ke bibir sungai. "Aku harus lompat dan sungai ini akan membawaku ke tempat para gajah berkumpul dan menyelesaikan misi yang diberikan Ter," kata Tarzan tanpa ragu. Wow, segar, asik juga berenang di sungai, Tarzan kegirangan. Dengan cekatan ia menghindari buaya dan batang-batang pohon agar tidak celaka. Dan sampailah ia di tempat para gajah kumpul dan menyelesaikan misi dari Ter. Sekian dulu ya. Kita berjumpa lagi esok di episode berikutnya. Salam dunia anak.